Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan lebih banyak namun dengan metode cepat. Jadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena maka dari itu kami minta kepada sekalian agar lebih fokus, agar lebih cepat menulis. Karena tadi kita hilang 1 kali pertemuan. Kita hilang 1 kali pertemuan. Aturannya kemarin sebelum zuhur kita ada pertemuan. Tapi tadi karena hari Jumat yang kita hilangkan pertemuan di jam 10. Ya, agar kita laki-lakinya bersegera ke masjid. Di pertemuan kali ini kita akan masuk, jadi dipercepat ya, ditulis cepat. Dari nama-nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud. Al-Wadud maknanya yang maha lembut. Yang maha lembut. Ya. Al-Wadud maknanya yang maha lembut. Kata Al-Wadud ya, itu terulang sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Disandarkan kepada Allah. 1 disandarkan kepada Allah. Yang kedua kepada ampunan Allah. Jadi sifatnya kepada zat Allah. Allah memang punya sifat lembut. Ya, yang kedua kepada ampunan Allah. Dalilnya dari dalam Al-Quran, misalnya surah Hud ayat 90. Qala ta'ala wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Inna rabbi rahimun wadud. Kata Nabi Hud kepada kaumnya, memohonlah kalian ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah dengan sebenar-benarnya tobat kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi Hud, ya, dia adalah penyayang lagi wadud, lagi lembut. Ya, jadi di antara kelembutan Allah, kenapa? Dia mengampuni dosa dan kesalahan seorang hamba. Di ayat lain qala ta'ala dalam surah Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang maha pengampun lagi maha lembut. Ya, di antara kelembutan Allah sekali lagi mengampuni dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Yang kedua kita masuk ya, Al-Majid. Jadi mohon cepat ditulis. Al-Majid yang maha mulia. Majid yang maha mulia. Al-Majid biasa ya disebutkan kepada Allah. 1, disandarkan kepada Allah. 2, jadi tulis saja 1 kepada Allah. 2, kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Yang ketiga, kelakuan Allah. Kelakuan Allah. Ya, misalnya tentang Allah ya, bahwa Allah Al-Majid. Bisa kita lihat di dalam surah Hud ya. Qalu atajabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait. Ini titik pendalilannya. Innahu hamidun majid. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji lagi maha mulia.
Jadi Hamid, apa artinya tadi Hamid? Yang maha mulia. Ya, yang maha agung, yang maha luhur. Itu sama semuanya masuk dalam makna-makna majid. Kata majid terulang sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Ya. Jadi tadi majid disandarkan kepada Allah. Ya, Hamidun Majid, ini kepada Allah, bahwa Allah memiliki sifat mulia. Allahnya mulia. Zat Allah mulia. Sifat Allah mulia 4 kali. Kata Majid terulang sebanyak 4 kali. Al-Quran Majid, wal Quranul Majid. Surah apa ini? Qaf. Ya, surat Qaf. Allah kabarkan Qaf wal Quranul Majid. Ya, ini. Yang ketiga dipercepat. Ya. Arsy Allah disandarkan kepada arsy Allah. Oh, keempat itu. 4 disandarkan kepada arsy Allah. Kepada arsy Allah. Dalilnya surah Al-Buruj. Zul Arsyil Majid. Sesungguhnya Allah pemilik arsy yang agung. Ya. Tapi di sini sifat menunjukkan juga pelaku bahwa Allah memiliki arsy yang agung, pemiliknya agung, dan yang Dia buat adalah agung. Sebagaimana kita telah jelaskan bagaimana luasnya arsy, meliputi langit dan bumi. Agung atau tidak? Agung sekali. Bagaimana itu besarnya itu arsy? Ya, kalau gagahnya arsy, ya, saya tidak bisa lagi bayangkan bagaimana itu gagahnya arsy. Ya, kalau dia sebuah kursi, kira-kira kalau kursi raja bagaimana gagahnya? Kursinya saja Ratu Balkis, itu bagaimana? Apalagi arsy Allah. Ya, itu dipenuhi dengan perak, yakut, wal marjan, yang baunya lebih harum daripada bau kasturi. Ya, itu kursinya Allah SWT. Arsy-nya. Dan selainnya ada satu buku, ya, yang membahas khusus tentang arsy. Ya, saking besarnya nanti di hari kemudian akan dipikul oleh, kalau tidak salah, 8 malaikat. Ya, salah satunya malaikat Jibril. Yang dimana malaikat Jibril memikul arsy Allah itu dengan wujud aslinya, dengan memiliki 600 sayap. Satu sayapnya malaikat Jibril menutupi antara timur dan barat. Ini 600 sayap, berarti 600 kalinya timur dan barat. Napikul satu sisi dari arsy. Yang memikul arsy ada lagi lebih hebat dari Jibril. Memang Jibril dia adalah pemimpin dari para malaikat. Tapi yang lebih besar dari Jibril, ada yang sayapnya 800, ada yang sayapnya 1200, 2 kalinya sayapnya Jibril. Bagaimana itu? Ya, tidak terhingga. Ya, besarnya ini. Kemudian kita percepat. Al-Ba'i, Allah yang maha apa? Membangkitkan. Ya, Allah yang maha membangkitkan. Allah yang maha membangkitkan. Kalau kata ba'id sendiri, ya, itu tidak terulang kata ba'idnya. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tapi kalau dia secara fi'il itu dikurang sebanyak, ya, tapi bersambung. Terkadang bersambung. Diulang, ya, biasa juga berbentuk fi'il
entah madi, fi'il mudhari atau amr dan selainnya, itu terulang 56 kali. 56. Terulang 56 kali. Mohon maaf, di pertemuan kali ini saya tidak terlalu kaji secara mendalam karena kita ketinggalan, harus jelaskan ini secara singkat supaya waktu kita yang 1 jam itu mencukupi untuk membahas seluruhnya. 56 kali. 56 kali. Apa tadi? Apa artinya baik? Allah yang maha membangkitkan. Inti pelajarannya ditulis akhwat yang cerita. Ayo. Al-ba'id tidak terulang, tidak disebutkan dalam Al-Quran secara fa'il. Ya, kata ba'id atau al-ba'id tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi secara fi'il, ba'atha, yab'atu, fab'atu, ib'at, secara fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr itu disebutkan sebanyak berapa? 56 kali. Ya, misalnya Allah berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami ba'atsnakum, kami membangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kalian kami matikan, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, jadi kita tidur itu mati. Sebenarnya kita mati. Ya, kita mati kecil namanya. Waktu kita tidur. Kemudian kita dibangunkan oleh Allah. Ketika kita tidur, itu ruh kita ada di genggaman Allah. Jadi kita itu kalau tidur, ruh kita itu berada dalam tangan genggaman Allah. Di atas arsy. Ruh kita. Kalau Allah lepaskan, maka ruh kita kembali. Kita hidup lagi. Tapi kalau Allah genggam, tidak lepaskan untuk kembali ke tubuh kita, maka namanya tidur panjang. Mati sudah. Ya, jadi maka dari itu kenapa kita membaca di pagi hari, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu kita sudah mati. Mati kecil namanya. Mati besar ketika kita mati di atas kematian yang kita dikafani. Maka dari itu kata para ulama mengatakan al-mautu mautan wal hayatu hayatan. Kematian itu cuma 2 kali, kehidupan cuma 2 kali. Bagaimana maksudnya, Ustaz? Masa kehidupan 2 kali? Iya. Masa kematian 2 kali? Iya. Mana dulu kita tidak ada. Semuanya, misalnya saya, umur saya hampir 30 tahun. 30 tahun yang lalu saya tidak ada, dianggap mati. Tidak ada nama saya, namanya Safarudin 30 tahun yang lalu. Safarudin yang duduk di sini. Kalau Safarudin yang orang tua ada. Ya, 30 tahun yang lalu saya tidak ada, itu dianggap mati. Kemudian Allah hidupkan saya di tahun 1997, tanggal 22 Februari. Saya hidup. Kemudian saya dimatikan. Tidak tahu di umur 70 tahun kah, 80 tahun kah. Tapi saya meminta kepada Allah agar Allah mematikan saya di umur minimal 63 tahun, sebagaimana umurnya Nabi. Ya, saya dimatikan di umur 63 tahun. Ya, berarti saya sudah mati yang keberapa kali? Kedua kali. Kemudian setelah saya dikubur, nanti di hari kiamat, setelah dihancurkan seluruh langit dan bumi, maka wa hussila ma bis sudur wa bu'thira ma fil kubur, dan akan dibangkitkan seluruh apa yang di dalam kubur. Jadi kita bangun mati di situ. Ustaz, rumbang itu tanda-tandanya? Iya, rumbang. Hidup lagi, Ustaz, walaupun sudah mati nih, dimakan nih cacing, apa ya? Iya. Akan ada hujan, yang hujan itu hujan deras, membongkar kuburan-kuburan kita, dan tulang sulbi kita, tulang bagian pantat ini, ada yang bagian ujung, itu seperti misalnya kalau kita tanam jagung atau kacang hijau, itu akan menumbuhkan apa?
tumbuhan. Begitu juga kita. Dari tulang sulbi itulah kita akan tumbuh menjadi tulang, menjadi rangka manusia, akhirnya dikasih kulit, akhirnya menghadap lagi kepada Allah. Disitulah yang dinamakan yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Apa kata Allah? Yauma yaqumur ruh. Hari yang dimana akan diberdirikan ruh-ruh. Jadi ruh tak akan berdiri ketemu dengan jasad, tapi berdiri tak di situ bukan berdiri 1 meter. Misalnya Sibah tingginya cuma 1,5 meter. Nanti di sana ketika berdiri tingginya 30 meter. Ya. Semua di sana tidak ada yang orang cebol. Ya. Semua tingginya manusia pada saat sana setinggi Nabi Adam. Jadi orang-orang cebol tidak usah bersedih, khawatir nanti di sana tinggi. Ya. Menjadi perselisihan di kalangan para ulama, ya. Kita dibangkitkan di sana apakah seperti mukatta di sini yang jelek tetap jelek di sana, yang gagah tetap gagah atau bagaimana? Ya, ada yang mengatakan mukanya seperti Nabi Adam alaihissalam awal mula. Ada yang mengatakan kita akan dibangkitkan sesuai mukatta di dunia, jelek tadi. Ada yang mengatakan sesuai dengan kadar pahalanya, amalannya. Siapa yang banyak cahaya kebaikannya, maka wajahnya di sana akan bercahaya. Ada yang mengatakan laki-laki akan dibangkitkan seperti Nabi Adam, perempuan akan dibangkitkan seperti Hawa. Ada yang mengatakan laki-lakinya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dan selainnya. Wallahu taala alam. Yang lebih benar, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kehendak Allah. Maunya Allah, mau kau kasih jadi apa? Dibangkitkan, ya. Karena tidak ada dalil yang sahih tentang itu, maka kita diam. Kita katakan terserah Allah. Allah mau bangkitkan kita seperti siapa, bagaimana, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk Al-Ba'id. Sekali lagi diperhatikan. Allah Maha membangkitkan. Allah Maha membangkitkan ada 2. Ada yang dibangkitkan secara terpuji, ada yang dibangkitkan secara terpuji, ada yang dibangkitkan secara terhina. Ditulis secara terhina. Terhina. Ya, ada orang dibangkitkan secara terpuji, ada orang yang dibangkitkan secara terhina. Tidak diragukan, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka akan dibangkitkan, ya, dengan kebangkitan yang terpuji. Di antaranya orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul dengan salat malam. Maka dari itu saya suka tekankan, jaga salat witir. Jaga salat witir, salat malam. Karena kalian akan terhitung seperti orang yang menjaga salat malam. Dan kalau kalian suka menjaga salat malam, kalian akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan terpuji. Apa? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka maqaman mahmuda. Apa kata Allah? Bangun salat malam. Bangun salat malam. Bangun salat tahajud. Kalau tidak bisa tahajud, minimal witir. Kalau saya itu, ya, saya paling susah salat tahajud karena saya belajar. Ya, biasa saya belajar sampai jam 1. Kenapa? Kalau saya tahajud harus awal bangun. Akhirnya saya tidak bisa mengajar, lebih besar faedahnya. Tapi salat malam saya tidak pernah tinggalkan dengan witir. Kalau saya capek sekali malam, saya ganti di salat duha. Karena Nabi juga begitu. Tapi caranya, kalau misalnya sholat witir tak 3 rakaat di malam, kalau ketinggalan, ada urusan, terlalu capek, maka di duha kita pakai 4 rakaat. Digenapkan. Apa janji Allah bagi orang yang suka sholat malam? Asa ayyab'ataka rabbuka. Dengan itu, dengan kalian menjaga sholat malam kalian, dengan kalian bertahajud, Allah akan membangkitkan kalian di hari kebangkitan. Maqaman, tempat berdiri kalian, tempat tinggal kalian,
mahmuda, yang terpuji. Kalian akan diberikan tempat tinggal yang terpuji. Kalian akan dibangkitkan dalam keadaan menjadi manusia yang terpuji. Itu janji Allah. Ya, jadi ini. Kemudian adapun rentetan-rentetan kebangkitan ini. Tulis rentetan-rentetan kebangkitan ada ini. Satu, disandarkan kepada Allah. Bahwasanya Allah yang Maha membangkitkan. Disandarkan kepada Allah. Bahwasanya Allah Maha membangkitkan. Allah mudah sekali membangkitkan. Ya. Nanti kita dibangkitkan dengan tiupan. Jadi tiupan itu ada 2 kali tiupan. Jadi nanti ada berapa kali tiupan? 2. Sebagian ulama mengatakan 3. Tiupan pertama yaitu malaikat Israfil ketika meniup trompetnya, langsung hancur semua dunia. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu semuanya hancur. Ya, hancur berkeping-keping. Semua yang bernyawa mati. Semua yang berdiri tegak roboh. Semua yang tergantung jatuh. Semua yang terpancar lepas dari pancamannya. Itu ketika tiupan pertama. Ya. Yang kedua, ada mengatakan ketika ditiup semuanya hidup kembali. Ya, semuanya hidup kembali. Ya, ini tiupan yang kedua. Maka dari itu ini dia. Diperhatikan Allah mudah. Cukup dengan 1 tiupan kalian sudah dibangkitkan oleh Allah. Kembali kepada Allah. Dalil-dalil tentang bahwasanya Allah Maha mampu membangkitkan. Coba lihat. Ya. Tentang di surah Al-Baqarah. Orang yang dimatikan selama 100 tahun. Ya. Allah matikan dia 100 tahun. Hidup kembali? Hidup kembali. Mudah Allah bangkitkan. Coba lihat kisah Nabi Musa. Ketika ada orang mati, dibunuh sama anaknya karena mau diambil warisannya. Akhirnya dengan disuruh memotong bakarah, yaitu sapi, yang sapi ini sangat cantik, yang dia beli dengan 100 kilo lebih emas. Bayangkan, sapinya saking cantiknya harganya lebih 100 kilo emas. Ya. Ketika Nabi Musa pukulkan pakai paha sapi orang mati itu langsung hidup kembali dan berkata, yang bunuh saya adalah ini, anak saya. Akhirnya terhalangi warisan. Ya. Kemudian dalil lagi yang ketiga, kisah Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ketika mencincang burung, ya Allah, perlihatkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, ambillah burung, ya, kemudian kau potong, simpan di setiap satu gunung. Bahkan Nabi Ibrahim dinukil oleh Ibnu Katsir bahwa Nabi Ibrahim 4 ekor burung, nah cincang, baru adu antara satu burung dengan burung yang lain berkumpul. Kemudian Nabi Ibrahim pergi di 4 gunung. Gunung sana simpan satu kelompok, gunung sana satu kelompok, gunung sana satu kelompok. Kemudian Nabi Ibrahim panggil itu burung. Akhirnya burung datang kepada Nabi Ibrahim dengan terbang, dengan hidup. Allah Akbar. Ya, saking mudahnya. Maka dari itu jangan pernah berpikir, ya, Ustaz, bagaimana itu yang mati dimakan ikan? Ya, Ustaz, bagaimana itu yang mati dimakan buaya? Ada kakinya buaya satu, tangannya buaya satu. Bagaimana yang dimakan ikan paus? Bagaimana yang mati tenggelam baru banyak ikan makan? Mudah bagi Allah membangkitkan, mengumpulkan semuanya. Bagaimana itu yang di tanah dimakan cacing 1, cacing 2, ular 1, ular 2, kalajengking 1, kalajengking 2. Apakah bisa dibangkitkan oleh Allah? Jawabannya sangat mudah. Allah membangkitkan seluruhnya. Cukup Allah mengatakan bangkit kok, bangkit nih. Ya, nah itu. Jadi Allah Maha membangkitkan. Ya. Kedua dari makna
bangkit, kebangkitan. Ya. Disandarkan kepada para rasul. Disandarkan kepada rasul. Tulis baris. Mana bukunya? Nasrul. Disandarkan kepada rasul. Baik rasul manusia. Baik, karena rasul itu ada dua. Ada rasul dari kalangan manusia, itu para rasul. Ada rasul dari kalangan malaikat. Ya, jadi para rasul itu ada dua. Ini malakan wa nabiyan. Ya, utusan dari para malaikat dan utusan dari para para rasul manusia. Yang ketiga, ya, kebangkitan atas orang-orang yang soleh. Kebangkitan atas orang-orang yang soleh. Ini orang-orang soleh ini dibangkitkan, berbeda dengan kebangkitan orang-orang kufur. Kebangkitan dengan orang-orang soleh. Ya. Yang terakhir, kebangkitan, hari kebangkitan, tentang hari kiamat yang dimaksudkan. Hari kebangkitan yang dimaksudkan hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat. Nah, misalnya tentang orang-orang kufur, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atunna. Orang-orang kafir mengira bahwasanya mereka itu tidak dibangkitkan oleh Allah. Katakan ya Muhammad, bala, sekali-kali tidak. Wa rabbi, demi Tuhanku, kata Allah. Ya, katakan Muhammad, demi Tuhanku, latub'atunna, sungguh kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan betul-betul dikabarkan tentang apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya perkara itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya, ini hari kebangkitan. Ditulis hari kebangkitan dari kubur. Hari kebangkitan dari kubur. Dalilnya surah apa? Al-Adiyat. Surah Al-Infitar. Ini, sama ini. Hari kebangkitan dari kubur. Hari kebangkitan dari kubur. Wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsu ma qaddamat wa akhar. Wa idal kuburu bu'thirat, ketika kubur-kubur itu bu'thirat, dibangkitkan. Apakah kuburannya dikasih keluar? Tidak. Keluar itu kuburan langsung terbelah. Setelah ada hujan, nasirami tulang sulbi kita, disitulah kita tumbuh. Setelah kita tumbuh, semuanya berjalan menghadap kepada Allah. Itulah keluarnya kita, namanya pada mahsyar. Ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka tidak mengetahui, kata Allah, ketika ya apa-apa yang ada di dalam kubur dibangkitkan. Siapa yang ada dalam kubur? Manusia. Ya. Ya, ini. Sekarang kita masuk as-syahid. Ya, ayo dipercepat as-syahid. Sekarang kita masuk as-syahid, yang maha menyaksikan. As-syahid artinya yang maha menyaksikan. Saya tidak sebut lagi berapa kali ya, disebabkan keterbatasan waktu kita. Kita tidak sempat lagi ya mentadabburi dengan secara mendalam. As-syahid, jadi kita tidak sebutkan berapa kali karena saya mengatakan sekian kali, harus saya teliti dulu 30 juz. Ya, saya lihat baru jelaskan karena saya begitu.
Ya, ini berapa kali? Harus saya dulu teliti. Syahid berapa kali? Yang disandarkan kepada Allah berapa kali? Kepada selain Allah berapa kali? Nah, kata syahid, ya, itu diulang 32 kali. Syahidah, ya, syahid terulang berapa kali? 32 kali. Artinya ada nanti sebentar yang tidak disebutkan dari beberapa. Yang ada tersebut, tapi ada yang tidak tersebut, ya, tidak secara mendetail. Kata syahid artinya yang maha menyaksikan, yang maha menyaksikan. Saya ulang, as-syahid artinya yang maha menyaksikan. Terulang 32 kali. Saya tidak tahu berapa kali disandarkan kepada Allah, kepada selain Allah dan selainnya. Itu. Yang kedua, disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada Allah. Jelas atau tidak? Satu, as-syahid maknanya yang maha menyaksikan. Terulang di dalam Al-Quran 32 kali. Saya tidak tahu berapa kali disandarkan kepada Allah dan kepada selain Allah. Kemudian adapun penyandarannya as-syahid, satu, disandarkan kepada Allah. Yang kedua, disandarkan kepada umat. Disandarkan kepada umat. Misalnya yang disandarkan kepada Allah, wallahu syahidun ala ma ta'malun. Surah Al-Imran ayat 98. Qul ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakan ya Muhammad, wahai ahli kitab, apa yang menjadikan kalian kufur kepada Allah terhadap ayat-ayat Allah, padahal Allah adalah yang menyaksikan dari apa yang kalian lakukan. Di ayat lain, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Adapun dalil umat bahwa yang menjadi saksi. Nah ini ayat dulu afwan sedikit. Satu, disandarkan kepada Allah bahwa Allah Maha menyaksikan. Yang kedua, disandarkan kepada umat. Umat ini adalah saksi. Umat Islam adalah saksi bagi umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, umat Yahudi dan selainnya. Intinya kita menjadi saksi. Ya. Bahkan setiap orang menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi satu, bahwasanya yang menjadi saksi adalah umat. Dalilnya di surat An-Nisa ayat 41. Kata Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana kalau kami mendatangkan di setiap umat saksi-saksi? Ya. Surah An-Nisa ayat 41. Ya, ini. Kemudian di surah lain, wa kafa billahi syahida, ini disandarkan kepada Allah. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Ya. Dan selainnya. Kemudian yang menjadi saksi satu, Allah. Dua, umat. Tiga, para malaikat. Jadi malaikat itu akan menjadi saksi. Ini akhwatnya menulis yang di belakang. Ya. Jadi para malaikat akan menjadi saksi. Dalilnya surah An-Nisa ayat 166. Wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Dan para malaikat akan menjadi saksi atas mereka. Ya. 166. 166.
Kemudian ayo kita lanjut ya. Al-haq. 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 Al-haq ini terulang di dalam Al-Quran 10 kali. Al-haq yang maha benar. Yang maha benar. Terulang 10 kali. Ya, di 10 tempat. Misalnya qala ta'ala, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Maka oleh karena itulah Tuhanmu, dialah yang maha hak. Ayo, dialah yang maha hak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi setelah kebenaran kecuali kebatilan. Ya. Kemudian di ayat lain kata Allah, fata'alallahul malikul haq. Ya, sungguh maha tinggi Allah Al-Malik, maha raja Allah, maha benar Allah. Ini ya, saya tidak sebutkan ya. Adapun kata al-haq, saya tidak selesai meneliti sampai ke bawah. Karena tadi saya diajak makan oleh ustaz kita, sehingga saya tidak selesaikan sampai ke bawah. Tapi al-haq ini dengan ada alnya terulang sebanyak 176 kali. Terulang sebanyak 176 kali. Coba al-haq, cepat kita percepat. Al-haq terulang sebanyak 176 kali. 10 kali untuk Allah. 10 kali untuk Allah. Tapi kata al-haqnya saja terulang 176 kali. Tapi yang disandarkan kepada Allah itu terulang 10 kali. Makna hak ya, disandarkan kepada Allah. Ya. Disandarkan kepada Allah. Kepada Allah 10 kali. Yang tadi 176 kali. Ya, tapi yang disandarkan kepada Allah berapa kali? 10 kali. Maknanya satu disandarkan kepada Allah, kepada Allah. Jadi apanya Allah yang hak? Zatnya. Allah itu benar hak ada. Jangan pernah ragu, la raiba fihi wala syakka. Jangan pernah ragu, jangan pernah apalagi tidak yakin tentang Allah itu hak. Allah itu ada. Ya. Yang kedua apanya? Bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang tinggi, itu hak. Jangan pernah ragu bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Ya. Kemudian apa? Wala bi uluhiyati fahuwal ma'budu bihaqqin wala ma'budu bihaqqin siwa. Yakini bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Sembahan selain Allah itu bukan hak. Ayo diperhatikan, tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Jadi ditulis hak disandarkan kepada Allah. Allah Maha Hak. Sembahan yang berhak hanya untuk Allah. Itu yang kedua. Sembahan yang hak hanya kepada Allah semata. Hanya kepada Allah semata. Ya. Hanya kepada Allah semata. Rasul yang diutus hak. Diutusnya para rasul hak. Jadi jangan ada yang mengatakan, ya, itu kan kisahnya Nabi Muhammad dongeng-dongeng. Ya. Ada buktinya, orang-orang kafir mengatakan begitu. Itu kuburannya hanya pajangan. Tidak ada itu kisahnya Muhammad. Tidak ada kisahnya ada seorang rasul diutus. Maka dari itu di Amerika ada salah satu pemikiran filsafat, dia tidak percaya bahwa ada rasul, ada nabi. Ya, na'udzubillah.
Ya, jadi dia tidak percaya ada Nabi Adam, ada Nabi siapa? Ini ongol-ongol. Ya, kedunguan. Ya, bagaimana tidak ada? Nah, ada buktinya itu di Madinah. Bagaimana kuburan Nabi masih ada? Bahkan dari golongan mereka pernah ingin mencuri kuburan Nabi. Kalau tidak ada, kenapa mau mencuri? Lu sewa orang. Ya, maka dari itu sekarang kuburannya Nabi itu ada baja, besi baja di bawah kuburannya. Dulu kuburannya Nabi tanah, tapi pernah ada 2 orang yang diutus untuk tinggal di Madinah, orang kafir dari kalangan Yahudi, tinggal di Madinah, pura-pura menjadi orang soleh. Kalau sholat paling depan, menghafal hadis, menghafal Al-Quran, tapi setiap malam nagali menjadi terowongan sampainya mau curi jasadnya Nabi. Ya, tapi ada di kalangan pemimpin yang bermimpi, dia bermimpi bahwasanya Nabi mengabarkan bahwa ada yang ingin mencuri jasadnya. Akhirnya dia pergi bagi-bagi makanan, bagi-bagi harta di Madinah, dengan syarat semua yang dia bagi harus melalui tangannya. Semua berjejer, dikasih satu-satu, mau lihat mukanya, mana yang masuk dalam mimpinya itu yang mau curi jasadnya Nabi. Ketika dia sudah bagi habis manusia, ternyata yang dilihat dalam mimpinya tidak ada. Akhirnya dia mengabarkan bahwasanya ada 2 orang yang tidak hadir dalam pembagian ini. Karena dia wajibkan semua kota Madinah harus ikut antri dan diberikan pembagian dari negara. Akhirnya ada 2 orang. Semuanya sepakat bahwa iya ada 2 orang. Orang yang paling soleh di antara kami, orang yang paling mungkin hafalan Qur'annya, paling banyak hafalan hadisnya, paling sering duduk di majelis paling depan. Kita tidak lihat. Akhirnya didatangi rumahnya. Kata orang ini, lihat di rumahnya, jangan sampai sakitkah, matikah, ada masalahnya kah sehingga dia tidak datang. Akhirnya manusia pergi ke rumahnya. Ketika datang di rumahnya diketok-ketok, tidak ada yang buka keluar. Akhirnya didobrak. Ketika masuk, ternyata ada lubang di dalam rumahnya. Dibukalah lubang itu, masuklah orang. Ketika di dalam, ternyata tinggal berapa meter lagi sudah sampai di kuburan Nabi untuk mencuri jasad Nabi. Akhirnya dipenjara, dipenggal di Masjid Qisas. Maka dari itu kalau kalian umroh, di sana itu ada namanya Masjid Qisas, masjid warna putih. Disitulah orang dikisos. Orang yang membunuh dibunuh, orang yang mencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk dan selainnya. Itu namanya Masjid Qisas. Orang ini dipenggal dua-duanya. Ya, ini pelajaran yang bisa kita lihat. Bahwasanya para nabi itu hak. Ya, hari kiamat hak. Ditulis hari kiamat hak, tidak boleh diragukan. Janji Allah hak, hari kiamat hak. Setelahnya janji Allah hak. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman surga, itu hak. Jangan ragu. Orang-orang kafir mati di atas kekafirannya, walaupun dia kaya bagaimana di dunia, tidak bermanfaat kekayaannya, itu hak. Ya, pertemuan dengan Allah hak, perjumpaan dengan Allah hak. Kita akan berjumpa berdua-duaan dengan Allah. Kita akan ditanya segala apa yang kita lakukan. Ya, itu hak. Makanya kata Syekh, waliqa'u hakun, berjumpa dengan Allah hak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu turjuman, tidak ada yang mengantarai dia dengan Allah walaupun seorang penerjemah, tidak ada. Kita akan bicara langsung sama Allah. Kenapa kau? Kenapa nugas begini orang? Kenapa nugas begini orang? Kenapa nugas begini? Ya Allah. Hamba ini dipanggil mengurusan malaikat, ya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk al-wakil. 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 Maha. Al-wakil artinya ya, yang maha mewakili. Yang maha mewakili. Ya. Wa kafa billahi wakila. Jadi kita ini wakil-wakilnya Allah. Allahu Akbar. Jadi para ustaz
yang betul-betul tidak menjual agama Allah dengan harga sedikit seperti orang Yahudi, itu adalah wakil-wakilnya Allah. Sebagai wakilnya Allah yang menyampaikan agama Allah. Kata wakil, ya, kata wakil ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 24 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, wa kafa billahi wakila. Yang kebanyakan begini. Ya, 24 kali. Tapi sekali lagi saya tidak perincikan berapa kali disandarkan kepada Allah, berapa kali disandarkan kepada selain Allah, karena saya belum teliti. Jadi saya itu tulis di setiap, makanya saya kasih jeda, di situ saya kaji. Tapi karena tadi maghrib kurang maksimal sehingga tidak terkejar. Kedua, karena pembahasan kita kejar lebih cepat. Ya, al-wakil artinya apa? Yang maha mewakili. Allah mewakili segala urusan kita. Ya, ini. Yang kesetelahnya adalah al-qawi. Al-qawi yang maha kuat. Allah maha kuat. Ya, tidak ada yang mampu mengalahkan Allah. Biar metisong. Ya, metisong saja yang suka membanting-banting kalau juara tinggi, juara satu, tidak bisa mengalahkan Allah. Kira-kira kalau Allah kirimkan malaikat maut, bisa neraca malaikat maut? Ya, tidak bisa. Ada pernah Nabi yang meninju malaikat maut. Nabi siapa? Ya, Nabi Musa. Ya, pernah ya tinju matanya malaikat, datang malaikat maut dengan metode berbentuk manusia. Datang. Ya, akhirnya dia datang, ditinju mukanya. Pas dia matanya langsung keluar matanya. Ya, keluar di matanya malaikat maut. Ya, kira takut bisa. Ya, nah ini. Jadi malaikat maut bisa berwujud manusia. Ya, kisahnya yang kedua, bahwasanya malaikat maut bisa berwujud manusia. Siapa tahu dalilnya? Kisah yang kedua dari para nabi, pernah menjadi manusia malaikat maut. Sampai 3 ada hadiahnya. 1, 2, 3. Bukan. Di kisahnya Nabi Sulaiman. Di kisahnya Nabi Sulaiman. Ada pernah datang kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, kamu kan bisa memerintah awan. Perintahkan awan itu untuk membawa saya untuk lari dari malaikat maut. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman panggil awan. Ini aslinya ini kera sakti ini. Nah, kali kera sakti. Akhirnya manusia yang takut dengan kematian naik di atas awan, diterbangkan di tempat paling jauh oleh Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman mengatakan kepada awan, bawa orang ini di tempat yang paling jauh yang dia inginkan. Akhirnya dibawa oleh awan. Jadi itu awan boleh seperti skuter. Ya, nanti di surga kalau mau ke nenek awan bisa tonji. Ya, kalau mau ke apa yang tidak mau, semua yang kita inginkan di surga ada. Ini orang ketika sudah dibawa oleh awan, sampai di sana ternyata di sana sudah ada malaikat maut menunggu. Ada yang berdiri malaikat maut berwujud manusia. Ya, maka manusia ini mengatakan, kamu ini siapa? Dia mengatakan, saya malaikat maut yang akan mencabut nyawamu di sini. Jadi dia lari dari kematian menuju kepada kematian. Maka dari itu kata Allah, tidak akan kalian bisa lari. Yudrikumul maut law kuntum fi burujin musayyadah. Tidak ada yang bisa lari dari kematian walaupun engkau bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Enggak boleh. Tidak boleh disogok yang dulu saya. Pari morong. Tidak boleh patir tekusane pokonuku. Ya, no pari morong ambil. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dibayar. Ya, tidak boleh disogok. Ini Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Ya. Kemudian yang disandarkan kekuatan ini, 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat Jibril. Laqawiyun berarti disandarkan kepada
malaikat Jibril. Terkadang disandarkan kepada malaikat Jibril. Qawi terulang dalam Al-Quran 13 kali. Terulang dalam Al-Quran 13 kali. Ya. Misalnya kata Allah dalam surat, ya, inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Nah, misalnya wal yansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ma qadallaha haqqa qadari innallaha laqawiyyun aziz. Ya. Kemudian yang kedua disandarkan kepada Nabi Musa. Ya, bisa disandarkan kepada Nabi. Maka dari itu kalau ada nama anak tak, misalnya saya katakan Faiz kuat, bisa. Tapi kekuatan Faiz di bawah kekuatan Allah. Kekuatannya Faiz terbatas, kekuatan Allah tanpa batas. Manusia juga bisa dibilang kuat. Yang satu kepada Nabi, yang satu kepada Allah, dua kepada Nabi Musa. Makanya ini pelajaran untuk akhwat. Kalau mau dilamar oleh laki-laki, ini karakternya. Ketika Nabi Musa melamar anaknya Nabi Syuaib, apa kata anaknya Syuaib? Innahu laqawiyyun amin. Sesungguhnya wahai bapakku ya Syuaib, pekerjakan saja ini Musa, karena dia orang yang kuat lagi amanah. Jadi akhwat, kalau kamu mau dilamar, perhatikan, selidiki orang yang ingin melamarmu. Apa syaratnya yang bisa menjadi suamimu? Satu, harus kuat. Kuat imannya, kuat dompetnya. Harus itu. Ya. Kuat apanya? Kuat semuanya. Ya. Asal dia bukan kuat belanjanya. Ya. Amin. Harus terpercaya. Ya, jangan biar lagi kaya, tapi kalau suka bale-bale, bale-bale ya dari mana dia? Ya dari sana Kak, pada lapar, dari dibaca satuna. Alhamdulillah. Ya, harus amin. Kuat dan terpercaya. Kuat dan terpercaya. Tulis ke. Suami ideal, syarat yang menjadi suami saya apa? Harus kuat lagi terpercaya. Kuat imannya, kuat ekonominya, kuat cara berpikirnya, kuat sosialnya, kuat ibadahnya. Itu. Kuat dompetnya, kalau puri kalau ruan asli. Ya. Ini. Ayo sedikit lagi. Al-Madin sama. Ya. Sekarang ayo kita percepat. Ayo sedikit lagi 15 menit. Ayo dipercepat. Perhatikan. Al-Matin sama. Al-Matin sama mananya Al-Qawi, yang maha kuat. Tapi kekuatan Matin lebih kuat lagi. Itu ringkasnya. Ringkasnya Al-Matin artinya yang maha kuat. Al-Matin artinya yang maha kuat. Sama Al-Qawi. Ya. Terulang kita tidak sebutkan karena saya belum teliti. Sekarang masuk Al-Wali. Al-Wali yang maha Al-Wali. Wali artinya yang maha mengikuti atau pengawal. Yang maha mengikuti lagi yang maha meliputi bisa juga. Wali artinya mengikuti, pelindung, penjaga, pembela, itu semuanya wali. Ya. Sepertinya tidak bisa, nanti ditambah satu kali pertemuan, kurang asyik. Kalau kita cuma sebut saja. Sampai sini saja. Ya, pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan menjelaskan lebih banyak namun dengan metode cepat. Jadi 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Karena maka dari itu kami minta kepada sekalian agar lebih fokus, agar lebih cepat menulis. Karena tadi kita hilang 1 kali pertemuan. Kita hilang 1 kali pertemuan. Aturannya kemarin sebelum zuhur kita ada pertemuan. Tapi tadi karena hari Jumat yang kita hilangkan pertemuan di jam 10.